Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Rina Sari Ayu dan sebelah kanan saya. Nama saya Rizky Fadila. Saya Oktaviani. Dan saya Sepia Dwi Rahmawati. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum dari tahun 1947 sampai saat ini. Selamat menyaksikan. Baik, kita langsung saja ke penjelasan materinya. Analisis sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum menjadi bagian terpenting dalam pendidikan, searah dengan kemajuan pendidikan yang terus meningkat pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia. Secara resmi, kurikulum sejak zaman Belanda sudah diterapkan di sekolah. Artinya, kurikulum sudah diterapkan sejak saat penjajahan Belanda. Kurikulum adalah alat yang digunakan untuk menggapai tujuan pendidikan dan sebagai rujukan di dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum menunjukkan dasar atau pandangan hidup suatu bangsa. Bentuk kehidupan yang akan digunakan oleh bangsa tersebut akan ditentukan oleh kurikulum yang digunakan oleh negara tersebut. Kurikulum terdiri dari pertama, kurikulum 1947, kedua, kurikulum 1954, ketiga, kurikulum 1968, keempat, kurikulum 1973 atau proyek perintis sekolah pembangunan, kelima, kurikulum 1975, keenam, kurikulum 1984, ketujuh, kurikulum 1994, kedelapan, kurikulum 1997, yaitu revisi dari kurikulum 1994, kesembilan, kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi, ke-10 kurikulum 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, dan yang terakhir yaitu kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum 1947 atau rencana pelajaran 1947. Pada masa kemerdekaan, muncul kurikulum yang namanya kurikulum 1947. Istilah dalam bahasa Belanda, Leerplan, yang artinya rencana pelajaran. Istilah kurikulum dalam bahasa Inggris kurang familiar di kalangan masyarakat. Bersifat politisi adalah salah satu ciri dari kurikulum 1947, karena dari awalnya berkiblat pada pendidikan Belanda yang dirubah untuk kepentingan nasional. Sedangkan pelaksanaan kurikulum 1947 tidak menekankan pada aspek kognitif, namun hanya mengutamakan pendidikan karakter seperti membangun rasa nasionalisme. Baik, berdasarkan deskripsi di atas dapat dipahami bahwa konsep kurikulum rencana pendidikan 1947 masih bersifat sederhana, yaitu hanya sebagai rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan atau diimplementasikan di kelas. Dengan demikian, bahwa kurikulum belum mencakup seluruh pengalaman yang akan diperoleh peserta didik, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada tahun 1952 dilakukan perbaikan pada kurikulum di Indonesia yang kemudian dikenal dengan kurikulum 1952. Kurikulum ini lebih memerinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952 dan belum menggunakan istilah kurikulum. Kerangka kurikulum 1952 relatif sama dengan kurikulum 1947. Namun demikian, sistem pendidikan nasional sudah menjadi tujuan kurikulum ini. Kurikulum 1964, Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum di Indonesia pada tahun 1964 mengalami penyempurnaan kembali. Konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif menjadi isu-isu yang dikembangkan pada Rencana Pendidikan 1964.
Konsep tersebut mewajibkan setiap sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan masalah atau problem solving terhadap berbagai masalah yang ada di kurikulum di Indonesia pada tahun 1964 mengalami penyempurnaan kembali. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep kurikulum pada era ini lebih bersifat bagaimana peserta didik bersikap aktif, kreatif, dan produktif, menemukan solusi terhadap berbagai masalah yang berkembang dan ada di masyarakat. Cara belajar yang digunakan kurikulum 1964 adalah sebuah metode yang disebut dengan gotong royong terpimpin. Selain itu, Hari Krida ditetapkan pada hari Sabtu oleh pemerintah. Hari Krida artinya pada hari tersebut peserta didik diberikan kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing. Seperti kegiatan kebudayaan, kesenian, olahraga, dan berbagai bentuk permainan. Kurikulum 1964 direncana agar mampu menjadi alat untuk mencetak manusia Indonesia Pancasilais yang sosialis dengan sifat-sifat seperti yang termaktub dalam TAP MPRS nomor 2 tahun 1960. Kurikulum 1968. Tujuan dari kurikulum ini lebih ditekankan untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama Chin. Khusus yang menonjol dari kurikulum 1968 adalah korelat subjek kurikulum. Kelahiran kurikulum 1968 karena adanya pertimbangan politik ideologis yang dianut pemerintah saat itu, yaitu Orde Baru. Korelat subjek kurikulum menjadi ciri khas struktur kurikulum 1968. Artinya, bahwa materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi untuk jenjang pendidikan pada jenjang selanjutnya. Kurikulum 1975. Latar belakang kelahiran kurikulum 1975. Kurikulum 1975 merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik atau dibuat oleh pemerintah pusat dan sekolah-sekolah hanya menjalankan kurikulum 1975. Berprinsip tujuan dari pendidikan harus efektif dan efisien. Kurikulum 1975 banyak mendapatkan kritik dan pelaksanaan di lapangan. Guru dibuat sibuk menulis perincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Kurikulum 1984 dan kurikulum 1994. Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 dan menggunakan pendekatan proses. Dalam hal ini, faktor tujuan tetap penting meskipun sudah menggunakan pendekatan proses. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan subjek belajarnya adalah siswa. Model seperti ini yang dinamakan active learning karena siswa yang akan selalu aktif dalam pembelajaran. Kurikulum 1994 separat subjek kurikulum. Kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 dipadukan menjadi kurikulum 1994. Kurikulum 1984 dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada kurikulum ini terjadi perubahan dari sistem semester ke semester catur bulan. Dengan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pembelajaran kurikulum ini yaitu berorientasi pada materi pelajaran dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Tujuan dan proses kurang berhasil dipadukan. Muatan nasional dan muatan lokal sangat banyak porsinya. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya, bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain.
Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, kurikulum 1994 menjadi kurikulum yang super padat dan hasilnya juga kurang bagus. Kurikulum 2004 KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK adalah suatu konsep pendekatan strategi kurikulum yang menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga keterampilan, sikap, minat, motivasi, dan nilai-nilai agar melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Dasar pemikiran untuk menggunakan konsep kompetensi dalam kurikulum siswa setelah melalui proses pembelajaran. Kompetensi merupakan hasil belajar atau learning outcomes yang menjelaskan hal-hal yang dilakukan. Kurikulum 2006 KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Salah satu rujukan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah kurikulum KTSP. KTSP mempunyai karakteristik yang sama dengan KBK, yaitu guru bebas untuk melakukan perubahan, revisi, dan penambahan dari standar yang sudah dibuat pemerintah, mulai dari tujuan, visi, misi, struktur, dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, sampai pengembangan silabus. Yang terakhir adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada kompetensi inti 1, kelompok 1, dan sikap sosial pada kompetensi inti 2 atau kelompok 2. Kurikulum 2013 hingga saat ini masih berlaku dan diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Sekian penjelasan tentang sejarah perkembangan kurikulum dari tahun 1947 sampai saat ini dari kami kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami oleh kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.